Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADC mau bahas film Shut In 2022, menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga bernama Jessica. Saat itu ia tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat masa lalunya yang kelam, hingga ia berniat ingin menjual rumah peninggalan ibunya. Akan tetapi sebelum pergi, dia malah terjebak di sebuah ruangan di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bisa keluar dan menyelamatkan anak-anaknya dari seorang pria yang ingin mencelakainya. Akankah Jessica berhasil? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kehidupan Jessica, seorang ibu muda yang memiliki dua anak, Lenny dan Mason. Diceritakan pada masa lalu, Jessica pernah punya pengalaman hidup yang kelam, di mana ia dan suaminya Rob adalah seorang pemakai narkoboy. Namun meskipun begitu, sekarang Jessica sudah tobat. Dia sudah menjalani rehabilitas, dan demi merawat kedua anaknya, Jessica berhasil sembuh. Suatu hari, Lenny bermain-main di halaman rumah dan mengambil apel dari perkebunan. Sementara itu, Jessica sedang membereskan lemari untuk bisa menjual rumah itu dan segera pindah. Sebelumnya, rumah tua itu adalah milik Jessica yang diwariskan oleh mendiang ibunya yang sudah meninggal. Lenny gadis kecil yang pintar. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa dia menyukai rumah itu dan tidak ingin pindah. Namun mendengar hal itu, Jessica mengatakan kepada Lenny bahwa neneknya sudah meninggal. Masa lalu Jessica yang kelam membuat keluarga ini kesulitan ekonomi. Apalagi selama ini Jessica tidak pernah merasakan sosok suami yang bertanggung jawab. Jadi Jessica berjuang hanya seorang diri untuk bertahan hidup dan merawat kedua anaknya. Maka dari itu Jessica terpaksa harus menjual rumah tersebut. Dari polosnya seorang bocil, Lenny menyarankan ibunya untuk menjual apel saja. Namun sayangnya Jessica tidak begitu peduli dengan apel. Dari apa yang dikumpulkan Lenny, hampir semuanya sudah busuk. Tapi Jessica dengan tega malah membuang semuanya. Sebelum bergegas pergi, Jessica mencoba masuk ke dalam ruangan yang pintunya sudah rusak. Lalu di dalam ruangan itu, Jessica mencari barang-barang yang masih bisa berguna untuk sekalian dibawa pergi. Namun tanpa disadari, pintu yang diganjal tiba-tiba terlepas yang kemudian menyebabkan Jessica terjebak. Dengan berbagai cara, Jessica berusaha membuka pintu itu, namun hasilnya sia-sia. Dari situ Jessica memanggil Lenny dan meminta bantuannya untuk membawakan sebuah obeng. Tapi tetap saja itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita untuk bisa membuka paksa pintu tersebut. Satu-satunya pilihan Jessica saat itu, dia ingin menghubungi 911. Namun niatnya diurungkan karena Rob suaminya datang mengunjungi rumah dan segera mengeluarkan Jessica. Rob datang membawa satu temannya, Sammy, seorang pemakai yang sama seperti dirinya dan Jessica dulu. Di situ Jessica tahu bahwa kedatangan suaminya bukanlah hal yang baik. Rob meminta uang kepada Jessica, namun Jessica tidak memiliki uang sama sekali. Dan karena muak dengan kelakuan suaminya yang gak tobat-tobat, akhirnya terjadilah sebuah perdebatan. Jessica semakin kesal karena Rob membawa Sammy, di mana Jessica tahu bahwa Sammy adalah seorang predator bocil. Jessica khawatir jika suatu saat Sammy mencoba mengganggu putrinya. Maka dari itu Jessica mencoba mengusir mereka berdua. Akan tetapi tindakan Jessica malah membuat Sammy marah. Tidak terima, Sammy memanipulasi Rob agar dia emosi terhadap Jessica, yang kemudian memasukkannya kembali ke dalam ruangan yang terkunci. Setelah Jessica terkunci, Rob menambal pintu itu agar memastikan Jessica tidak bisa keluar. Rob marah dan kesal kepada Jessica yang memilih berhenti menjadi pemakai. Makanya dia berusaha membujuk Jessica dengan memberikannya sebuah narkoboy. Namun Jessica yang sudah berhenti tetap pada pendirinya itu dan menolak. Alhasil Rob menjadi sangat marah. Pikirannya yang tidak bisa berpikir jernih, dengan teganya Rob membiarkan Jessica dan kedua anaknya. Lalu kemudian dia pergi bersama Sammy begitu saja. Ponsel dan dompet Jessica semuanya sudah diambil. Tidak ada pilihan selain memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar. Sementara di balik pintu, Lenny rewel sekali. Layaknya anak-anak, Lenny menghampiri ibunya.
Karena tidak tahu situasi, ia malah meminta ibunya keluar untuk mengantarkannya pipis. Mommy, please come out. Mengalami hal ini, Jessica tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi Mason selalu menangis yang berada di lantai atas sendirian. It's time for Mason's bottle. Beruntung Lenny bisa diajarkan secara singkat oleh Jessica bagaimana dia harus bisa merawat adiknya dalam kondisi seperti ini. Berjam-jam kemudian, Jessica masih dalam kondisi terjebak dan tidak bisa berbuat apapun. Keadaan perut yang kosong membuat ia sangat lapar. Di dalam ruangan itu, Jessica mencoba mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan. Kebetulan dia menemukan beberapa botol mentega apel hasil dari perkebunan yang dimana dulu ibunya Jessica adalah seorang penjual mentega apel. Dalam situasi ini, mentega apel itu sangat berguna. Jessica pun memakan mentega itu sebagai penghilang lapar. Kemudian ia juga memberikannya kepada Lenny dan Mason. There's a plastic spoon in a diaper bag. Lalu saat malam tiba, Jessica merasa kelelahan. Ia pun mencoba tidur. Namun di luar pintu, Lenny memohon kepada ibunya bahwa dia sangat ketakutan. Sampai-sampai ia tega meninggalkan Mason sendirian dan memilih tidur di dekat ibunya. Jessica memberi semangat kepada Lenny dan dia berjanji bahwa besok akan segera keluar. Di keesokan harinya, setelah sarapan, Jessica mulai kembali mencari cara untuk bisa keluar. Di situ ia meminta tolong kepada Lenny lagi untuk mencari sesuatu seperti besi atau benda keras lainnya untuk membuka pintu. Tapi lucunya Lenny malah membawa benda-benda apapun seperti ranting pohon, batu, krayon, dan benda-benda lainnya yang tidak berguna. Lalu dengan sebuah obeng, Jessica mendapatkan sebuah ide di mana dia menggali lantai-lantai agar bisa keluar melalui bawah tanah. Lane? Beberapa saat kemudian, Lenny menghampiri dan mengatakan kepada ibunya bahwa ada seseorang yang datang. Man, he called me a fry. Dan yang datang ternyata adalah Sammy seorang diri. Entah apa tujuan dia ke sini, mengingat dia adalah seorang predator bocil. Dengan segera Jessica meminta Lenny bersembunyi di dalam kamar. Kemudian Sammy masuk lalu berbicara kepada Jessica. Di situ dia berkata bahwa Lenny cantik sekali. Saat Sammy mulai mencari Lenny, Jessica langsung berpikir cepat bagaimana dia harus memancing Sammy agar tidak mendekati putrinya dan tetap berada di tempat. Akhirnya berkat narkoboy yang diberikan Rob tadi, Sammy tergoda oleh Jessica yang berjanji akan memberikan narkoboy itu. Sammy meminta agar Jessica segera memberikannya. Dan disinilah rencananya, di mana Jessica akan berpura-pura sakit supaya Sammy mau mengulurkan tangannya masuk untuk meraih narkoboy. Where is it? Can you reach my hand? Rencana Jessica berhasil dengan baik. Sammy sangat-sangat kesakitan setelah mendapatkan tangannya ditembus oleh obeng. Sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apapun, Sammy merayu Jessica sampai-sampai dia merengek memohon agar obeng itu segera dicabut. Akan tetapi percuma saja, Jessica tidak akan pernah mencabut obeng itu sampai situasi benar-benar memungkinkan. Singkat cerita, waktu sudah berganti malam. Di luar rumah ada badai dan cuaca saat itu dingin sekali. Sambil memakai selimut, Jessica masih terus menjebol lantai-lantai. Namun tiba-tiba, apesnya malam itu listrik padam. Saat itu juga Lenny keluar kamar sambil ketakutan. Jessica berusaha mencegah Lenny agar tidak mendekat. Akan tetapi dia tetap mendekat. Dan alhasil Sammy berhasil menangkap Lenny agar Jessica mau membebaskannya. Tidak ada pilihan lain, Jessica nekat membakar tangan Sammy agar dia mau melepaskan Lenny. Akhirnya Lenny berhasil dibebaskan. Sementara itu, Jessica berusaha memadamkan api untuk mencegah terjadinya kebakaran. Besok paginya Jessica terbangun dari tidurnya. Sepertinya keadaan hampir membuat dia frustasi. Dan hal itu membuat Jessica mulai melupakan pendiriannya. Saat Jessica mau mencoba narkoba itu, seketika pandangannya tertuju oleh sebuah kitab suci. Di mana kitab suci itu adalah peninggalan dari mendiang ibunya Jessica. Jessica tidak menyangka bahwa kitab itu telah diselipkan sejumlah uang yang selama ini sengaja dilakukan oleh ibunya untuk Jessica. Jessica menangis merasa bersalah karena sudah tidak menyukai ibunya.
Dan itu bisa kita lihat dari dia tidak suka apel yang bertolak belakang dengan ibunya yang menyukai apel dan seorang penjual mentega apel. Tapi entah apa yang dipikirkan Jessica, di situ dia masih belum sadar, yang kemudian malah marah-marah gak jelas. Ketika Jessica merenungkan kesalahannya, tidak sengaja dia melihat tetesan air menetes dari atap. Setelah diteliti, Jessica baru sadar bahwa itu adalah atap yang terhubung dengan kamar mandi. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menjebol langit-langit dan berhasil menemukan jalan keluar. Tapi lantai itu tidak mudah dijebol dengan hanya tangan kosong. Saat melihat Sammy, Jessica menghampirinya dan sadar bahwa dia membutuhkan obeng itu. Setelah diperhatikan, sepertinya Sammy sudah meninggal. Lantas Jessica pelan-pelan mencabut obeng lalu menggunakannya untuk menjebol langit-langit. Setelah berhasil keluar, hal pertama yang dilakukan Jessica yaitu mencari keberadaan kedua anaknya. Bersyukur ternyata Lenny dan Mason baik-baik saja. Kemudian Jessica segera cepat membawa Lenny dan bayinya ke dalam mobil. Namun tiba-tiba hujan mulai turun dengan deras. Jadi Jessica membiarkan anak-anaknya kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu dia berusaha meraih makanan yang tersisa dari mobil. Tetapi pada saat yang bersamaan, Sammy masih hidup. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk mengambil anak-anak Jessica. Jessica pun panik, dia menyadari hal itu. Lalu kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Sammy berusaha membalas dendam dengan cara menodongkan pisau ke leher bayinya. Di situ Jessica terlihat panik. Dia sangat takut jika Sammy nekat melukai bayinya. Pada detik itu Rob datang di waktu yang tepat. Dia berhasil menyelamatkan kedua anaknya, lalu kemudian memutuskan untuk membunuh Sammy. Atas kejadian tersebut, Rob dan Jessica mencoba untuk berdamai. Tetapi Jessica menyadari, dengan kondisi Rob yang seperti itu, dia tahu bahwa Rob akan selalu mengutamakan dirinya sendiri daripada kedua anaknya. Demi masa depan dia dan kedua anaknya, serta balas dendam, Jessica membuat pilihan nekat dengan diam-diam mencampurkan 3 gram narkoboy ke dalam sepotong roti yang akan dimakan Rob. Rencana itu berhasil dan membuat Rob ode. Namun sebelum dia meninggal, Rob berusaha memaksa Jessica untuk memakai narkoboy. Jessica mencoba melawan, dan pada akhirnya ia mendorong Rob keluar jendela hingga jatuh dan membuatnya tewas. Beberapa waktu kemudian, Jessica dan anak-anaknya terlihat masih berada di rumah tersebut. Rumah itu bersih dan Jessica tidak jadi menjualnya. Sekarang mereka hidup bahagia, di mana Jessica memiliki penghasilan untuk bisa bertahan hidup dari menjual mentega apel seperti mendiang ibunya dulu. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Shut In. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.